Saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menerima berita firman Tuhan tentang handal. Berjuang dengan teguh karena pertolongan Tuhan. Tapi sebelum lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami, kuasai hati dan pikiran kami, supaya dapat menangkap firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan dengan pertolongan Tuhan juga memakai dalam hidup sehari-hari, supaya kami dapat memuliakan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Tentang handal, saudara-saudara. Pertama saya bacakan ayat 45 dari 1 Samuel 17. Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Begini bunyinya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantangan itu." 1 Samuel 17 ayat 45. Saudara-saudara, saya bacakan sebuah artikel mengenai handal dan firman Tuhan tadi. Suatu hari, pemahat Donatello menerima sebongkah batu marmer. Ketika melihat bongkahan batu marmer, Donatello menolak memahat batu itu karena terlalu banyak cacatnya. Donatello menganggap bongkahan batu marmer itu sulit untuk diubah menjadi sesuatu yang baik, yang bagus. Apalagi untuk menjadi sebuah patung yang indah. Pemilik batu marmer itu kemudian membawa batunya kepada Michelangelo, pemahat lainnya. Saat menerimanya, Michelangelo juga melihat cacat-cacat yang ada pada batu itu. Michelangelo berpikir keras sambil membayangkan apa yang dapat ia lakukan dengan batu marmer yang penuh cacat. Terbayang di benak Michelangelo kesulitan-kesulitan yang akan ia hadapi. Michelangelo menerimanya sebagai sebuah tantangan. Dengan teliti Michelangelo mulai mengerjakan bongkahan marmer penuh cacat. Ia ingin mengubah cacat-cacat pada batu itu menjadi lekukan-lekukan. Dengan hati-hati, Michelangelo mengukir batu itu agar dapat menjadi sebuah patung. Saat mengerjakan bongkahan batu marmer penuh cacat, tenaga dan perhatian Michelangelo sungguh terkuras. Akhirnya batu marmer penuh cacat berubah menjadi patung Raja Daud yang hingga saat ini terkenal sangat indah. Sangat indah. Ketenaran dan keahlian Michelangelo pada saat itu mungkin melebihi Michelangelo, namun ada sesuatu yang dimiliki Michelangelo yang membuat ia berbeda dari pemahat lain. Michelangelo bukan saja ahli
sebagai seorang pemahat. Ia juga sangat handal. Kehandalannya telah terbukti ketika ia mampu mengubah batu cacat menjadi mahakarya termasyhur. Dalam hidup kita, saudara-saudara, kita sering menghadapi tantangan besar. Ada dua bentuk cara orang menghadapi tantangan. Satu, berjuang dengan kemampuan yang ada. Dua, menyerah karena merasa pasti gagal. Kebanyakan orang akan memilih bentuk kedua, menyerah saja, tidak ada guna bertanding. Orang yang memilih bentuk kedua menganggap tidak akan ada orang yang menolong. Daud adalah tipe manusia yang memilih bentuk pertama. Hanya saja Daud bukan cuma berani menerima tantangan, ia juga handal mempersiapkan strategi untuk menang. Ada banyak pahlawan Israel pada masa itu. Mereka pasti ahli dalam menghadapi musuh di medan perang. Apa daya, tidak satupun berani melawan Goliat. Mengapa? Karena mereka tidak handal. Mereka segera menyerah ketika melihat tubuh raksasa Goliat. Daud tidak takut dan tidak menyerah. Dengan keahliannya, Daud maju menantang Goliat. Senjata Daud cuma keahlian menggunakan umban. Keahliannya digunakan dengan cara yang sangat jitu. Umban dan batu yang digunakan Daud dilontarkan tepat mengarah pada bagian yang mematikan, yakni tepat di dahi Goliat. Orang yang handal adalah orang yang berusaha dengan sepenuh hati menuntaskan pekerjaan yang telah disepakati. Sekalipun untuk itu ia harus menanggung kerugian dan berkorban. Orang yang demikian bisa diandalkan dan dipercaya, ia tidak akan melarikan diri dari sebuah tanggung jawab. Ada banyak orang memiliki keahlian tetapi hanya sedikit yang berhasil menang melawan tantangan. Kunci keberhasilan hidup adalah kehandalan. Kehandalan hanya dimiliki oleh orang yang tidak gampang putus asa. Tidak gampang putus asa. Bukankah karakter demikian yang dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini? Mari setiap anggota keluarga kita berlatih untuk memiliki karakter ini, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang bisa diandalkan. Bisa diandalkan. Jangan lupa bahwa ada tangan Tuhan yang turut bekerja seperti pengalaman Daud. Mari kita menyerahkan diri dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan diri dalam tangan Tuhan supaya kami handal, supaya kami dapat dipercaya melaksanakan tugas dari Tuhan untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur dan mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.